Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Dian. Pagi. Apa kabarnya adik-adik? Sehat-sehat? Baik, Pasti puji sehat, Tuhan. puji Tuhan. Kita mau beribadah, ibadah impa ya, walaupun adik-adik yang mengikutinya di rumah, tapi harus semangat ya. Siap. Iya, Pakai siap cerianya, Iya. siapin. Alkitabnya? Iya. Juga. Persembahannya juga ya Kak Dian. Jangan lupa. Nah, itu. Nah, adik-adik, hari ini kita mau ibadah. Adik-adik berdiri semuanya. Ayo kita berdiri. Kita berdiri. Kita membuka Kidung Ceria nomor 26. 26. Apa kali ini? Anak-anak, mari nyanyi. Anak-anak. Anak-anak, mari nyanyi, riang dan gembiralah. Puji Tuhan Maha Kasih, karena murah hatinya. Pujilah namanya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan selamanya. Nah adik-adik, kita mau berdoa ya Kakak Dian ya. Kita mau berdoa dengan posisi yang sama. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita satu dalam doa. Yalah Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyapamu Tuhan Yesus di pagi hari ini Tuhan, untuk datang kepadamu bersatu hati, bersekutu, memuji-muji namamu, dan juga akan mendengarkan firman-Mu yang sebentar nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak layan. Dan berikanlah hati kami semua Tuhan, hati yang siap, hati yang sedia, hati yang tulus Bapa untuk datang ke hadirat-Mu. Inilah kami Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap sedia untuk beribadah. Inilah doa kami, doa yang kurang sempurna. Boleh Tuhan sempurnakan dengan satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, silakan duduk adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita dari kakak-kakak layan, kita membuka Kidung Ceria 213. 213. Iya, ayo dibuka Kidung Apa kali ini Cerianya. judulnya? Ayo kita buka sama-sama. Apa tuh Kak Dian? Judulnya Kak Dian. Dengan panggilan Tuhan. Iya. Dengan panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya, kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Oke, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Sehat-sehat semua kan ya adik-adik ya? Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Di pagi yang indah dan cerah ini, Tuhan boleh hadirkan kami bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh sertai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang kami baca boleh kami mengerti, dan firman yang kami dengar pada hari ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan juga boleh sertai dan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak layan kami boleh duduk yang manis dan tenang. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sebelum kita baca Alkitab, Kaprili mau kasih lihat satu gambar buat adik-adik. Nah, ini gambarnya. Adik-adik bisa lihat ya gambarnya ya. Nah, udah lihat belum gambarnya? Udah kan? Nah, gambar ini menjelaskan tentang apa? Gambar ini menjelaskan ada seorang anak yang dia itu
suka memilih-milih temen, ya kan? Lihat di gambarnya. Ada temannya seorang diri aja. Mereka cuma berempat, tapi temannya yang satu nggak mau ditemenin. Mereka asik aja bertiga, temannya yang satu itu dicuekin. Nah, adik-adik, sekarang Kak Pili tanya sama adik-adik, boleh nggak sih kita pilih-pilih teman? Boleh nggak? Enggak ya adik-adik ya. Tuhan mengajarkan kita tidak boleh pilih-pilih teman. Nah, adik-adik, Kak Prilly juga punya gambar satu lagi. Nah, kita lihat gambarnya ini. Sudah? Nah, gambar ini menceritakan tentang ada seorang anak yang sedang menolong temannya ketika temannya jatuh dari sepeda. Sekarang Kak Prilly tanya lagi buat adik-adik. Kira-kira adik-adik kalau ada temennya yang jatuh dari sepeda mau ditolong nggak? Pasti harus ditolong. Baik itu teman kita ataupun orang yang tidak kita kenal, ketika kita main sepeda bersama-sama dengan dia, atau ketika kita lewat ada yang jatuh, harus kita tolong. Kita harus mau menolong sesama kita. Oke? Nah, sebelum Kak Prilly teruskan mengenai ceritanya, kita buka dulu Alkitabnya dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Udah disiapkan Alkitab kan ya? Sekarang kita buka Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Sudah ketemu belum? Sudah kan? Nah, kalau sudah kita baca sama-sama ya. Efesus 3 ayat 1 sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggara kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan kasih Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberitakan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberitaan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia-Nya untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggara rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan kepada ragam hikmat Allah, kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Berbahagialah orang yang membaca serta mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Adik-adik, tadi sebelum baca firman Tuhan, Kak Priri sudah mulai dengan 2 hal. Yang pertama, kita tidak boleh memilih-milih teman. Yang kedua apa adik-adik? Yang kedua itu kita harus mau menolong orang lain yang baik kita kenal ataupun tidak kita kenal. Baik itu teman kita atau bukan teman kita. Adik-adik, nah di sini Tuhan mau mengajarkan kita apa? Kita itu kalau memilih teman kalau dalam berteman itu nggak usah pilih-pilih. Misalnya gini, saya nggak mau berteman sama orang bodoh, saya maunya bertemannya sama anak yang pintar atau orang yang pintar. Atau juga begini, saya nggak mau main sama dia kan orang miskin bukan orang kaya, saya tuh sukanya mainnya sama anak-anak orang kaya. Kenapa? Kalau saya biar saya kelihatan keren, biar saya kelihatan gaul, biar saya kelihatan biar saya sering-sering ditraktir sama teman-teman saya yang kaya. Nah, adik-adik, Tuhan mengajarkan kepada kita itu nggak boleh pilih teman, baik itu dia pintar ataupun kaya, karena Tuhan pun mengasih berkat kepada kita. Tuhan pernah pilih-pilih nggak? Nggak pernah kan? Nah, Tuhan memberikan berkat itu kepada semua orang. Dia nggak pernah pilih-pilih, baik itu dia kaya atau dia miskin, atau dia bodoh atau dia pintar. Tuhan nggak pernah seperti itu. Begitupun Tuhan mau kita juga tidak seperti itu, tidak memilih-milih. Ya. Yang kedua, Tuhan mau kita itu menolong, kita juga menolong. Kita nggak perlu, saya nggak kenal dia tuh, jadi nggak perlu saya tolong. Tuhan nggak mau kita seperti itu. Baik itu teman kita maupun bukan teman kita, tapi kita melihat seseorang yang sedang mengalami kecelakaan di tengah jalan, seperti tadi contohnya jatuh dari sepeda, kita ada di situ, tapi kita nggak mau nolong dia. Saya nggak mau nolong dia, orang saya nggak kenal sama dia kok, dia kan bukan teman saya. Enggak adik-adik, dia teman saya baru mau saya tolong, saya kenal baru mau saya tolong. Tuhan nggak mengajarkan kita seperti itu. Ya kan, Tuhan mau kita menolong siapapun yang tidak kita kenal atau bukan teman kita maupun teman kita maupun kita kenal. Tuhan mau kita selalu siap menolong mereka. Ya kan adik-adik? Nah, itu juga yang mau diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus itu mengajarkan kepada jemaat Efesus bahwa Rasul Paulus ditugaskan oleh Tuhan untuk mengajarkan Injil Kristus kepada semua jemaat, baik itu orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Nah, karena selama ini adik-adik, orang Yahudi beranggapan bahwa Injil Kristus itu hanya milik orang Yahudi, bukan milik orang yang bukan orang Yahudi. Padahal Rasul Paulus bilang bahwa yang namanya Injil Kristus, yang namanya kasih karunia Allah, yang namanya keselamatan Allah itu dimiliki oleh semua orang, baik itu orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Karena Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat Efesus bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melihat bahwa dia itu bukan orang Yahudi, dia itu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu saya harus kasih lebih. Orang non-Yahudi ya nanti dulu. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Rasul Paulus bilang Tuhan memberikan keselamatan, memberikan kasih karunia. Tuhan pun mengasihi. Tuhan tidak melihat apakah itu dia orang Yahudi maupun dia orang non-Yahudi. Tuhan mau, ya kan? Tuhan mau dia mengasihi siapapun, ya kan? Tanpa membeda-bedakan. Baik itu dia dari Yahudi ataupun bukan orang Yahudi. Nah, itulah yang mau diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya kan? Nah, di situ dibilang bahwa kasih karunia Allah, keselamatan Allah diberikan kepada semua orang. Tuhan tidak pernah memilih-milih. Ya kan? Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Nah, adik-adik, di mata Tuhan manusia itu nggak ada yang beda, nggak ada yang rambutnya keriting, rambutnya lurus,
ya kan? Atau apalagi kulitnya putih, kulitnya hitam, matanya biru, matanya hijau. Enggak, Tuhan tidak membeda-bedakan seperti itu. Atau dia kaya, dia miskin, dia jelek, dia cantik, dia cakep. Tuhan tidak pernah melihat seperti itu. Tuhan melihat semua orang itu sama. Tuhan melihat semua orang itu tidak ada yang beda satupun. Begitu juga Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan mengasihi sesama kita itu tanpa membeda-bedakan asal agamanya apa, suku bangsanya apa, atau warna kulitnya apa, dia itu orang kaya atau orang miskin, ya kan? Tuhan nggak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita mengasihi manusia itu, kita mengasihi sesama kita itu betul-betul kita mengasihi mereka tanpa membeda-bedakan siapa mereka, ya kan? Sekarang Kak Lilik tanya, Tuhan pernah nggak mengasihi adik-adik tapi Tuhan lihat dulu siapa adik-adik? Saya nggak mau karena dia anaknya nakal. Saya nggak mau karena rambutnya keriting atau kulitnya hitam atau dia jelek atau dia bodoh. Tuhan nggak seperti itu adik-adik. Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita tanpa membeda-bedakan siapa kita. Karena di mata Tuhan itu kita semua adalah sama. Kita nggak ada yang berbeda. Walaupun kita berasal dari suku bangsa yang berbeda, warna kulit kita beda, agama kita berbeda, tapi kita harus saling mengasihi, saling menghormati. Apalagi adik-adik di masa-masa seperti ini, di mana kita tahu kan, adik-adik tahu sendiri, pada saat ini kita sering dengar tentang ada sebuah virus, namanya virus corona atau COVID-19. Nah, di sini kita bisa belajar di tengah segala kesusahan yang ada ini, kita harus saling menolong, kita harus saling menguatkan tanpa kita melihat siapa dia, apa agamanya, apa suku bangsanya, apa warna kulitnya. Tapi kita harus saling menolong, saling membantu, saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan lain. Karena Tuhan bilang apa? Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan itu adalah hukum kasih yang kita harus taati. Itu hukum yang terutama loh adik-adik. Berarti Tuhan mau kita harus saling mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan. Karena Tuhan pun mengasihi kita, Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, kita buka Kidung Ceria 184. Bermacam-macam anak, bait yang pertama dan keempat. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya, di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita dan kita pun menyanyi memuji namanya. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan tentang firman Tuhan. Kita akan doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan di pagi yang indah ini Engkau sudah boleh hadirkan kami untuk bersama-sama kami mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Walaupun kami ibadah online dan dari rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau selalu bersama-sama kami dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak yang setiap minggu kami lakukan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, tadi kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami selalu mengasihi sesama kami. Kami selalu menolong sesama kami. Kami tidak membeda-bedakan sesama kami. Karena itu ya Tuhan, melalui firman ini Tuhan mengajarkan kami untuk selalu mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri.
Ya Tuhan Bapa kami yang dalam surga, dalam doa syafaat ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan boleh jaga bangsa dan negara kami. Tuhan tahu apa yang sedang dialami bangsa dan negara kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau bersama-sama dengan kami sehingga kami bisa melalui segala kesulitan yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Tuhan juga boleh berkati pemimpin-pemimpin bangsa negara kami, baik itu yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Mereka boleh mau bekerja dengan keras ya Tuhan untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Dan Tuhan juga berikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat gereja kami GBIB Harapan Indah. Tuhan boleh berkati gereja kami ya Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya ya Tuhan, sehingga gereja kami boleh melayani sesama kami dan gereja kami boleh memberitakan damai sejahtera dan sukacita kasih-Mu ya Tuhan melalui pelayanan gereja kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat presbiter, pengurus pelkat, komisi-komisi, maupun orang-orang yang sudah boleh berikan support dan dukungan selama pelayanan ini ya, pelayanan di gereja kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan juga mau sertai mereka dalam tugas-tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa buat Pak Pendeta John Marlin yang saat ini sedang dalam keadaan kondisi kurang sehat. Tuhan mau bersama-sama dengan Pak Pendeta John Marlin dalam masa-masa pemulihan kesehatannya ini. Tuhan mau sertai dia, Tuhan mau berikan kekuatan kesehatan selalu kepada Pak John Marlin ya Tuhan. Tuhan juga berkati Pendeta Vega juga ya Tuhan yang sedang dalam pemulihan kesehatan ya Tuhan. Tuhan juga boleh sertai dia dalam masa-masa pemulihannya. Tuhan mau bersama-sama dengan dia. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan selalu kepada Pendeta Vega. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Ibu Pendeta Rosa yang bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tuhan juga boleh sertai Ibu Pendeta Rosa dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat orang-orang sakit, orang-orang yang sedang berduka, orang yang tertimpa bencana ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menjadi sumber kekuatan dan sumber penghiburan bagi mereka, sehingga mereka tahu bahwa di tengah kesusahan, di tengah kesedihan mereka, Tuhan mau hadir bersama-sama mereka dan Tuhan selalu memberikan dukungan dan kekuatan kepada mereka. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa buat adik-adik layan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mau bersama-sama mereka dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Tuhan boleh berikan mereka makanan yang cukup, gizi yang cukup ya Tuhan, sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak yang sehat dan yang kuat. Tuhan juga boleh sertai mereka ya Tuhan dalam sekolah dan studi mereka. Walaupun mereka sekolah dari rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau bersama-sama mereka dalam mereka menjalani sekolah mereka dari rumah ini, dalam mereka menjalani masa-masa pendidikan mereka ini ya Tuhan, sehingga segala kesulitan yang mereka hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan mereka. Ya Tuhan Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak layan kami ya Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka, baik itu sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga. Tuhan boleh sertai mereka ya Tuhan. Tuhan juga mau berikan tuntunan Roh Kudus, Tuhan mau berikan kekuatan kepada kakak-kakak layan kami ya Tuhan, sehingga setiap hari Minggu mereka boleh ada, mereka boleh siap melayani kami ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami yang dalam surga, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya.
Dan kita menyanyi Kidung Ceria nomor 227. 227. Jangan lupa adik-adik persembahannya dibawa ke gereja ya. Minta tolong mama papanya ya adik-adik ya. Kidung Ceria nomor 227. Judulnya Tanganku Hendak Kupakai. Yap. Kita mau berdoa adik-adik untuk persembahan syukur. Mari berdiri, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda ungkapan syukur kami. Biarlah Tuhan adik-adik kami dapat memberikan yang terbaik, dan mereka akan membawa ke gereja persembahan syukur tersebut untuk mereka serahkan sebagai ungkapan mereka, karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Inilah doa syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk menutup ibadah, walaupun ada adik di rumah, kita membuka Kidung Ceria 183. 183. Sambil berdiri adik-adik ya, tetap berdiri ya. Kita berdiri, judulnya Kita Satu di Dalam Tuhan. Iya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Adik-adik, kita akan selesai ibadah online kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita menerima berkat, adik-adik berdiri. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk ibadah online kami di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya semua yang kami lakukan di hari ini Tuhan, Engkau akan berkati itu menjadi pedoman penuntun dalam kehidupan kami sebagai anak-anak layan dan kakak layan. Dan ajarkan kami untuk tetap taat setia melakukan kebenaran dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Sudah waktunya hendak kita pulang.
memberkati kita semua. Kita bertemu kembali di hari Minggu depan.